Prasetyo pada tahun 2011 di dalam bukunya yang membahas bullying menyebutkan secara umum bullying merupakan tindakan negatif seseorang kepada korban seperti kekerasan fisik maupun mental yang dilakukan secara berulang-ulang. Menurut KPAI yang dikutip dalam Savitri pada tahun 2018 menyebutkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan pelapor kasus bullying terbanyak, bahkan setiap tahunnya cenderung meningkat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2018 menemukan bahwa 41% anak dari usia 15 tahun di Indonesia mengalami perundungan di sekolah minimal beberapa kali dalam sebulan, di mana melibatkan kekerasan fisik dan psikologis yang mengakibatkan dampak serius bagi korban, seperti gangguan kecemasan, hilangnya rasa percaya diri, dan menurunnya kualitas akademik, sampai terganggunya kesehatan fisik. Mirisnya, kasus bullying yang cenderung meningkat menunjukkan bahwa perlunya perhatian yang lebih dari kita semua. Karena jika dibiarkan terus-menerus, akan berdampak pada masa depan penerus bangsa. Selain itu, masih banyak kasus perundungan yang terjadi pada remaja atau anak sekolah. Kasus lain yang terjadi pada tahun 2023 pula terjadi pada seorang siswi kelas 2 SD yang mengalami kebutaan di mata kanannya dikarenakan perundungan fisik yang dilakukan oleh kakak kelasnya dengan cara menusuk matanya dengan tusukan baso, yang mengakibatkan korban takut dan trauma dan tidak mau datang ke sekolah. Kasus yang melibatkan perundungan terjadi di Temanggung, Jawa Tengah yang terjadi pada tahun 2023. Kasus ini tepatnya pada bulan Juni yang melibatkan pembakaran sekolah oleh siswa SMP. Siswa tersebut merupakan korban bullying oleh teman-temannya lantaran sakit hati dan merasa tidak dihargai oleh gurunya. Akibat dari pembakaran sekolah tersebut, 3 kelas mengalami kerusakan. Jangan salah, perilaku bullying juga bisa berdampak pada pelaku seperti sulit mengontrol emosi, sulit mendapatkan teman, rasa empati yang semakin berkurang, dan juga bisa berpotensi menjadi pelaku kriminal. Perundungan atau bullying dapat terjadi di mana saja, seperti di lingkungan masyarakat, di sekolah, atau bahkan di rumah. Sehingga pelaku bullying dapat datang dari siapa saja. Jika kamu merasa menjadi korban bullying, jangan khawatir, karena kebijakan tentang perlindungan anak telah diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76C yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau terlibat dalam kekerasan terhadap anak. Dan sanksinya telah diatur dalam pasal 80 ayat 1 yang menyebutkan setiap orang yang melanggar sebagaimana pasal 76C dipidana penjara paling lama 3 tahun 7 bulan dan atau denda paling banyak 76 juta rupiah. Oke. Bullying merupakan perilaku tercela yang seringkali dianggap lumrah oleh sebagian orang. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelas melarangnya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik dari kaum yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diperolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Nah, pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelas gitu melarang kita melakukan tindakan bullying atau perundungan.
karena bukan hanya dapat merugikan orang lain, tapi juga dapat merugikan diri kita sendiri.